Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Teman Finansial. Pada video kali ini, aku mau membahas salah satu fenomena yang mungkin kamu sering temui di sekitar kamu. Jadi pernah nggak sih kamu ngeliat kalau misalkan orang yang biasanya kekurangan uang, itu makin lama makin besar kekurangan uangnya. Nah, aku mau coba menjawab kejadian tadi itu dengan penjelasan yang diberikan oleh Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Jadi dalam bukunya Robert Kiyosaki tadi itu fenomena ini tuh bisa dijelaskan dengan pencatatan keuangan. Dimana dalam pencatatan keuangan ada 4 komponen yang bisa mendeskripsikan kemana saja arus uangnya itu bergerak dan juga bagaimana pertumbuhan atau penyusutan dari harta seseorang. Nah, 4 komponen tersebut adalah pemasukan dari seseorang tersebut, kemudian ada juga tabel yang mendeskripsikan pengeluarannya, lalu ada tabel yang mendeskripsikan harta atau asetnya, dan juga ada tabel yang mendeskripsikan liabilities atau utangnya. Nah, yang mau aku garis bawain di sini, pencatatan dalam bentuk harta dan utangnya ini agak berbeda dengan pencatatan yang biasanya dilakukan di akuntansi. Jadi kalau misalkan di bukunya Robert Kiyosaki, aset ini didefinisikan sebagai semua harta yang bisa memberikan tambahan ke dalam tabel income. Sedangkan expense adalah semua harta benda ataupun utang yang mempengaruhi pengeluaran atau menambah pengeluaran dari tabel expense. Jadi memang termnya agak sedikit beda dengan pencatatan yang biasa dilakukan pada pencatatan akuntansi. Nah, aku akan coba jelasin bagaimana sih bentuk dari cash flow dan juga harta yang dimiliki oleh poor people dan juga middle class. Jadi biasanya poor people atau middle class ini mereka itu berfokus untuk mengumpulkan liabilities yang mereka pikir aset. Jadi mereka buat beli barang yang mereka pikir aset ini mereka akhirnya berhutang. Contohnya adalah mereka misalkan mengumpulkan kendaraan yang mereka pikir itu adalah sebagai aset. Padahal kendaraan ini kalau misalnya kita lihat dari terminologi di bukunya Robert Kiyosaki, itu dia adalah suatu benda yang membuat kita melakukan pengeluaran karena banyak biaya yang terkait dari si kendaraan tadi. Dari biaya maintenance atau misalkan biaya untuk membayar pajak dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan kendaraan tadi. Sehingga ketika seseorang memiliki kendaraan, yang terjadi dalam cash flow-nya adalah pengeluarannya akan semakin banyak. Selain itu, biasanya orang-orang poor people dan middle class ini sangat berfokus untuk mengeluarkan hal-hal yang sifatnya tidak esensial. Contoh misalkan ketika poor people ataupun middle class ini membeli sesuatu yang mereka lihat itu bukan value-nya, tapi lebih kepada prestis dari barang tersebut. Let's say orang-orang ini biasanya fokus mengumpulkan smartphone seri terbaru misalkan. Mereka melihatnya itu adalah prestis dari si smartphone dengan seri terbaru tadi. Padahal kalau misalkan dilihat dari value-nya, ya value-nya adalah sebuah smartphone. Nggak ada kebutuhan untuk membeli smartphone yang paling baru. Udah begitu, smartphone ini akhirnya menambah expenses baru buat orang-orang yang punya mindset poor people dan juga middle class, dimana mereka biasanya berhutang untuk membeli smartphone ini dan membuat di cash flow mereka liabilitiesnya makin nambah dan juga expensesnya juga makin bertambah. Satu lagi yang aku bisa contohin misalkan adalah
Orang-orang dengan poor people mindset dan juga middle class ini biasanya mereka terjebak dengan utang. Jadi mereka berhutang tapi nggak tahu bagaimana cara berhutang yang baik dan secara bijak. Sehingga ketika mereka melakukan utang untuk membeli barang yang mereka pikir itu adalah aset, yang terjadi ya tadi, utangnya makin bertambah banyak, di satu sisi expensesnya juga makin bertambah banyak. Hal inilah yang akhirnya membuat orang-orang ini itu makin kekurangan uang. Nah, di bagian berikutnya aku akan coba jelasin nih ke kamu gimana bahayanya kalau kamu berhutang tapi kamu melakukannya secara salah. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Supaya kamu bisa lebih memahami kenapa utang ini bisa membuat orang dengan poor mindset yang mana mereka mengumpulkan banyak utang itu makin membuat mereka nggak punya uang. Ini aku coba simulasi ini. Kalau misalkan, let's say, ada orang punya utang kartu kredit dengan jumlah Rp2.500.000. Kemudian utang tersebut punya bunga sekitar 6% per tahun atau kalau per bulannya itu 0,5%. Nah, kemudian orang tersebut itu tidak membayarkan utangnya dan menunggak hingga 24 bulan atau 2 tahun. Nih ya, kalau misalkan di bulan pertama ketika dia nunggak, mungkin kelihatan cicilannya kecil. Di sini dengan utang 2.500.000 dan juga bunga 0,5% per bulan atau 6% per tahun, maka di bulan pertama utangnya itu menjadi Rp2.603.618,36. Nah, rinciannya sendiri itu adalah ada biaya bunga untuk 9 hari pertama itu sebesar Rp3.698,63 dan juga bunga untuk 31 hari berikutnya yaitu dengan total Rp12.739,73. Nah, selain itu ada biaya denda atau keterlambatan pembayaran yaitu sebesar Rp75.180. Kemudian di bulan kedua utangnya kembali meningkat karena ada bunga dan juga denda yang dikenakan di tagihan berikutnya. Di mana di bulan kedua utang kartu kreditnya itu sudah mencapai Rp2.700.466,63. Di mana di sini ada komponen bunga sebesar Rp12.739,73 dan juga ada denda yang mulai naik menjadi Rp78.108,55. Nah, kemudian proses tadi utangnya itu terus terjadi. Dia makin lama akan makin menumpuk di mana utang ini terus berkembang hingga mencapai 24 bulan. Nah, ini kita lihat nih, dalam 24 bulan, hutang yang tadinya dimulai dengan Rp2.500.000, ketika tidak dibayarkan, maka dalam bulan ke-24, total utangnya itu mencapai Rp5.535.643,46. Ini tuh jumlahnya bisa bertambah sebesar ini hingga sampai 2 kali lipat lebih. Dimana akibat dari adanya biaya bunga dan juga biaya keterlambatan yang makin lama makin meningkat, maka total utangnya itu bisa mencapai 2 kali lipat seperti ini. Sehingga utang inilah yang akhirnya membuat orang-orang dengan poor mindset dan juga middle class biasanya akhirnya kejebak di dalam hutang. Dimana biasanya mereka hutang sejumlah sekian juta, kemudian karena mereka tidak mampu mengelola dan membayar hutangnya dengan baik, itu akhirnya hutangnya bisa menjadi berkali-kali lipat dari total pinjaman yang mereka lakukan. Ini membuat cash flow mereka akhirnya menjadi berantakan, di mana pengeluaran makin bertambah untuk membayar hutang, hutangnya pun juga makin banyak sehingga total kekayaan bersihnya juga berkurang. Kemudian hal-hal ini membuat mereka menjadi semakin tidak memiliki uang. Terima kasih banyak udah nonton video aku. Semoga apa yang aku share bisa menjadi inspirasi kamu untuk bisa mengelola keuangan menjadi lebih baik lagi.
Kalau kamu ada pertanyaan tentang apa yang aku jelasin, kamu bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Aku akan coba bantu menjelaskan pertanyaan-pertanyaan kamu. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.